kita sudah mendengarkan firman Tuhan dengan indah sekali. Sungguh menguatkan hati kita untuk kita terus menyadari bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat dekat sekali. Dan apapun yang terjadi dalam hidup kita, biarlah kita jangan ragu-ragu lagi untuk mengiring Yesus. Ya, walaupun banyak masalah, banyak persoalan. Saya ingin sedikit menyaksikan bahwa Tuhan kita itu luar biasa. Ya, tetapi bagi saudara-saudara yang saat ini masih dalam pergumulan, semuanya belum selesai. Jangan putus asa. Tuhan tetap berada di pihak kita. Saudaraku, hari ini sebetulnya saya harus cuci darah. Setiap hari Sabtu dan Selasa saya harus cuci darah karena saya gagal ginjal. Saya sudah divonis 2 tahun, hampir ya tahun 2019 ya, bulan Maret. Berarti sekarang 20, 21, hampir 2 tahun. Ya, saya cuci darah dan sudah divonis dokter, ginjal saya tidak akan baik, tidak akan sembuh, harus ditransplant kalau mau berhenti cuci darah. Waktu saya sudah dicek semua, harus tunggu 10 tahun untuk transplant, kecuali ada orang yang donor dan diperiksa cocok baru bisa. Itu pun saya diceritakan bagaimana prosesnya gagal ginjal, akhirnya saya mikir, karena nggak semudah itu. Ya, kita punya ginjal itu 2 di belakang sini. 2. Kalau ginjal kita rusak, itu istilahnya dicangkok ginjal, itu yang ginjal yang ini nggak diambil, tetap aja di sini. Tapi ditambah 1 ginjal ditaruh di depan sini. Jadi kita akan bawa seperti bawa dompet nempel di badan ini. Itu ginjalnya orang, tempel di sini. Itu prosesnya seperti itu. Saya pikir, Tuhan, Engkau menciptakan saya sempurna, kenapa kok saya harus ditambahi 1 gini? Tapi ini bukan sesuatu hal yang aneh ya, karena manusia itu diberi hikmat oleh Tuhan untuk bisa menyelamatkan sesama manusia. Dan salah satu cara itu harus tempel ginjal. Tapi saya berdoa, Tuhan, aku percaya Engkau adalah Tuhanku yang Maha Kuasa. Kalau zaman dulu Tuhan Yesus ada, ya, Dia menjamah orang sakit sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Ya, dan Tuhan menggunakan banyak cara. Saya baca Alkitab, saya renungkan, Tuhanku ini luar biasa. Saya percaya sampai saat ini Yesus itu luar biasa. Dan setiap hari saya berdoa begini, ya, ini doa saya. Mungkin kalau saudara mau ngikuti juga nggak apa-apa, ini pengalaman saya pribadi. Setiap hari saya makan, setiap hari saya minum, bangun tidur, saya setiap kali berdoa, Tuhan, aku percaya, asal kamu yang menjamah tubuhku, asal kamu yang menjamah, pasti sembuh. Engkau berkati makanan ini. Engkau berkati apa yang saya lakukan. Asal engkau menjamah tubuhku, pasti sembuh. Itu dengan ucapan ini berulang-ulang setiap kali saya berdoa itu, enggak tahu, saya itu seperti ada dibangunkan iman saya ini. Ya, seperti seorang perempuan yang pendarahan 12 tahun. Asal kau jamah saja jubahmu, aku pasti sembuh. Dan ini proses berlaku. Dan Tuhan memakai banyak cara. Ya, dari makanan, dari vitamin yang saya konsumsi. Ya, Tuhan berkati. Dan ajaib, perlahan. Dari 4 kali saya cuci darah 1 minggu. 4 kali, setiap cuci darah itu 4 jam. Betapa capeknya saudaraku 4 jam. Itu darah dikeluarkan, dimasukkan lagi. Dan air yang di dalam tubuh saya ini kan ngecembeng. Kalau orang sakit ginjal itu nggak bisa kencing. Kencingnya sedikit gitu. Ya, mungkin kena kanker prostat, tambah parah lagi. Jadi, itu. Tapi Tuhan pulihkan pelan-pelan. Mulai kencing lancar. Ya. Dan
ini darah diambil, dimasukkan lagi, airnya dibuang. Yang kelebihan air dalam tubuh ini dibuang. Karena kalau enggak gitu bengkak, masuk paru-paru, nyerang jantung. Jadi cara cuci darah itu begitu. Terus proses tahun, bulan demi bulan, makin membaik, kondisinya makin baik. Akhirnya cuci darah 3 kali 1 minggu. 3 kali 1 minggu, saya tetap berdoa, Tuhan kalau kau jamah tubuhku ini pasti sembuh. Dan aku percaya stok ginjal di surga itu pasti banyak. Ya, ginjalku rusak, kau ganti yang baru Tuhan. Saya nggak mau diganti dengan ginjalnya orang. Saya percaya Engkau berkuasa. Ya, nah, terus iman saya bertumbuh terus. Akhirnya saya cuci darah 2 kali. Nah, ini proses 2 kali ini lama, ya, karena tapi ketahuannya begini, waktu cuci darah, setiap kali saya dicuci darah, saya itu kram, kaki saya kram gini. Nah, ini tandanya terlalu banyak air yang dikeluarkan. Saya komplain sama dokter, kenapa setiap kali saya cuci darah sekarang kok kram-kram, dulu nggak apa-apa, udah lancar. Sekarang kram gini. Terus dokternya ngomong sama susternya gini, nggak tahu ngomong apa, terus susternya kasih coba dikurangi. Airnya jangan diambil banyak-banyak. Dulu 2 kilo setiap kali. Jadi kalau saudara sebelum cuci darah itu saudara ditimbang, umpamanya 62 kilo beratnya. Ya, setelah cuci darah jadi 60, berarti kan dikurangi 2 kilo. Itu air yang dibuang. Nah sekarang kurangi 1 kilo. Nah dikurangi 1 kilo. Masih tetap kram-kram. Akhirnya dokter bilang, susternya ngomongin masih kram-kram terus. Akhirnya, oke, jadi airnya jangan dikeluarin. Karena saya ditanyai, kamu kencing bagaimana? Oh, saya lancar kencing. Lancar, nggak tahu kenapa, saya lancar. Nah, saya ingat lagi, beberapa bulan yang lalu saya divonis kanker prostat. Ya, orang laki itu prostatnya kanker. Itu bisa dilihat dari waktu tes darah itu dilihat kadar apanya, PSA-nya itu apa itu tinggi. Terus dokter bilang harus dibiopsi untuk kepastian. Nah, kalau di biopsi ketahuan kanker harus diterapi apa, di kemo atau dioperasi kalau bisa dioperasi. Nah, itu pun saya berdoa, Tuhan, kalau Engkau jamah tubuhku, tidak ada satu penyakit pun. Kalau belum waktunya Tuhan, kalau Tuhan izinkan tetap sakit, kita tetap berserah. Ya, tapi kalau Tuhan punya rencana dalam setiap hidup kita itu Tuhan punya rencana. Nah, kalau kita berserah kepada Dia, rencana Tuhan itu akan berjalan. Kita jangan maunya sendiri, maunya kesini, maunya kesini, ikut sama Tuhan. Dan sebulan kemudian, waktu mau di kemo, ya, saya pergi ke dokter saya, primary. Terus saya bilang, dokter saya apa perlu biopsi? Gini aja, tak tes. Ya, ambil darah, cek. Nah, saya nanti biopsinya di UCLA, tapi dokter saya ngecek di lab dulu. Begitu hasil lab dilihat sama dokter saya, clean, kamu nggak perlu biopsi. Waduh, lego. Nah, ini kan luar biasa, Tuhan kita itu luar biasa. Ya, dengan doa hilang, 0. Jadi nggak ada kanker, nggak ada. Nah, tapi ginjal saya masih 2 kali cuci darah. Nah, saya berdoa terus. Nah, waktu akhirnya dokter primary saya nganjurkan gini, kamu ini harusnya bisa stop cuci darah. Tapi saya bukan doktermu, jadi saya nggak bisa ngambil keputusan. Lebih baik kamu pergi ke konsultasi ke second opinion, ke dokter kamu yang awalnya dulu waktu kamu sakit, itu yang memvonis kamu ginjal itu dokter itu, kamu harus datang ke sana. Dokter primary saya ngomong, kalau kamu datang ke sana, ini pasti kaget dokter ini. Lihat kamu sekarang pasti kaget. Kenapa? Kenapa dok saya bilang gitu? Karena sorry, dulu kamu itu sudah divonis mati. Divonis tidak ada harapan hidup. Nah ini dokter ini yang ngomong. Dan 8 dokter yang nangani saya udah give up. Kalau saudara lihat saya pada waktu saya awal-awal di rumah sakit, ngeri, saudaraku. Ya. Dan saya katakan ini kemurahan Tuhan.
Luar biasa Tuhan kita. Dan benar waktu saya ke dokter ini ditelepon sama dokter saya, diceritai gini tentang saya, dokter ini telepon saya. Kan enggak bisa ketemu face to face ya, telepon. Ini Gideon Ibrahim. Iya dok, ini Gideon Ibrahim. Iya dok. Benar ini saya ngomong dengan Gideon Ibrahim. Sampai 3-4 kali dia tanya, tuh kenapa dok? Saya nggak percaya. Kalau ini bukan miracle, nggak mungkin. Saya tahu kondisimu saat itu. Makanya kamu dipindah dari rumah sakit Foothill itu dipindah ke Pomona. Karena apa? Sudah nggak ada harapan. Jadi kalau orang itu sudah divonis, di rumah sakit ini udah give up, dia dipindahkan ke rumah sakit yang lebih bagus. Ya, tapi itu sebetulnya cuman ya prosedur aja. Nggak ada harapan. Nah, ini benar kamu Gideon? Iya benar. Oke, aku nggak percaya kalau nggak lihat tesnya. Kamu kasih surat, pergi ke laboratorium, cek darah dan kamu kencing. Selama 24 jam itu kencingmu kamu kumpulkan. Berapa banyak. Nah, oke, saya ambil surat, saya ambil kontainer dari laboratorium. Kontainernya gede segini. Saya kencing 24 jam. Ya saya normal minum, makan, kencing. 24 jam dapatnya segini. 1 galon. Mungkin ada 2 liter lebih mungkin. Saya bawa ke laboratorium. Ambil darah saya, dicek. Nah, 2 minggu kemudian, itu dari laboratorium, hasilnya langsung ke dokter second opinion saya ini. Dokter ini telepon sama saya. Kamu harusnya stop. Aku lihat kondisimu, hasil tes ini kamu itu sudah sembuh. Ginjalmu itu sudah di atas 40%. Bukan 5%, dulu vonisnya itu cuma 5%. Phil harus transplant, nah harus cuci darah. Ini sekarang ginjalmu bisa 40%. Oh iya dok? Iya. Jadi ini satu berita baik. Kamu bisa stop. Tapi karena aku bukan doktermu, aku cuma second opinion, kamu tanya sama doktermu sendiri. Yang setiap bulan ngontrol kamu di waktu cuci darah itu. Saya sudah ngomong berkali-kali, dok, saya ini merasa sehat kok. Saya minta 1 kali aja cuci darah. Nggak boleh, nggak bisa. Nanti kalau ada apa-apa risiko. Dokternya nggak mau ambil risiko. Benar memang dokter tanggung jawab. Ya. Tapi oke, saya telepon. Nah dokter ini telepon ke dokter saya ini. Telepon terus telepon balik. Oke, nanti hari Selasa, dokter ini akan datang ke kamu, ngomongi semua. Kamu bisa berhenti 1 kali, tapi kamu harus nurut sama dokter itu. Nanti dokter tuh ngasih obat apa aja kamu harus minum. Ya. Oh dokter, obat apa dok? Ya pokoknya obat supaya airnya nggak ke paru-paru, nggak nyerang jantung. Nanti kalau kamu berhenti itu kan nggak tahu, nanti risikonya kan bisa risiko ini ginjal kalau belum berfungsi, nanti airnya bisa nambah lagi, airnya nyerang jantung paru-parumu. Gitu. Waduh, side effect-nya apa dok? Saya tanya gitu. Ya ada side effect-nya, tapi paling enggak ginjalmu aman. Wah, side effect-nya apa ya? Bisa ke liver, bisa ke jantung, bisa kemana-mana. Tuhan, kok gini? Ya, akhirnya, oke, ya udah saya mau nurut aja. Bener, Selasa waktu saya cuci darah, ini dokternya datang. Datang, agak gondok kayaknya. Gondok kok, saya ke dokter lain. Gini, halo Gideon, ya. Oke, kamu mulai minggu depan 1 kali ya, cuci darah. Kita lihat. Kalau 2 bulan, 3 bulan, oke, kamu mungkin stop. Wah, saya langsung haleluya gitu. Semua sampai satu klinik itu sampai lihat saya semua ini. Haleluya, God is good. Saya bilang gitu. Yang suster-suster yang Kristen, haleluya gitu semua. Waduh, luar biasa. Saudaraku, ini satu hal yang kelihatannya remeh. Kalau saudara lihat saya sekarang sehat gini, oh ya sehat lah, kamu gini sehat, oke lah, kamu sembuh. Tapi kalau saudara lihat saya waktu awal itu, ini satu hal yang tidak mungkin. Dan dokter sendiri ngomong ini impossible. Ya, kalau bukan karena Tuhan. Ya, saya waktu itu di Pomona, tapi saya kliniknya sekarang di Davita. Nah, jadi saudaraku, sungguh luar biasa. Akhirnya harusnya sekarang saya cuci darah ini start.
mulai minggu depan saya satu kali cuci darah. Doakan terus dan tetap kita bersandar pada Tuhan. Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang luar biasa. Kasih-Nya selalu baru setiap hari. Kalau saudara percaya, saudara berharap sama Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dan Dia punya rencana dalam hidup saudara. Saya akan menyanyikan satu pujian, ya, yang simpel aja. Satu kesaksian pujian ini. Tiada yang melebihi kasih Tuhanku, selalu baru setiap hari menyegarkanku. Tiada yang melebihi kasih Tuhanku, selalu baru setiap hari menyegarkanku. Anugerah-Mu melebihi kesalahanku. Dia bebaskan diriku karena rahmat-Mu. Tak pernah Kau tinggalkan diriku di tengah badai. Kau selalu menyertaiku di setiap waktu. Tiada yang melebihi kasih Tuhanku, selalu baru setiap hari menyegarkanku. Anugerah-Mu melebihi kesalahanku. Kau bebaskan diriku karena rahmat-Mu. Tak pernah Kau tinggalkan diriku di tengah badai. Kau selalu menyertaiku di setiap waktu. Tiada yang melebihi kasih Tuhanku, selalu baru setiap hari menyegarkanku. Tiada yang melebihi kasih Tuhanku, selalu baru setiap hari menyegarkanku. Kasih Tuhanku selalu baru setiap hari. Amin.